Alhamdulillah sekarang saya bersama Ustadz Hanan Atashi. Sambil kita nungguin kendaraan lagi sedikit dirapiin, kita akan bicara singkat tentang keajaiban Al-Quran, Tat, ya. Ya. Keajaiban Al-Quran dan makhluk-makhluk atau elemen-elemen yang menjadi mulia dengan Al-Quran, Tat. Bisa ceritain, Tat, kira-kira apa sih keajaiban dari Al-Quran, Tat? Pertama, Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah. Telah datang kepada kalian rahmat dari Allah, petunjuk dari Allah, dan obat terhadap penyakit yang ada di dalam dada manusia. Jadi Al-Quran itu punya fadail, punya keistimewaan yang sangat banyak, yang dia tuh nggak bisa dijelaskan dengan hanya bahasa ilmiah, tapi kita bisa mendapatkannya tuh dengan iman. Jadi kalau kita beriman bahwa Al-Quran itu adalah syifa, siapapun di antara teman-teman yang lagi ngerasa ada masalah di dalam hati, masalah itu bisa masalah perasaan, bisa masalah iman, maka obatnya adalah Al-Quran. Jadi ketika hati kita ngerasa nggak nyaman, Al-Quran itu harusnya jadi syifa sebelum kita cari obat yang lain. Kadang-kadang ada orang yang nyari obat hati itu dengan datang ke big house, dia minum-minum, atau obat hati itu dengan ngelihat pemandangan indah, walaupun itu juga baik-baik aja sih. Atau obat hati itu dengan ketemu orang yang dia kecengin, ternyata kadang-kadang itu malah nambah penyakit hati ya. Jadi kalau pengen ngobatin hati, obatnya bacalah Al-Quran lalu tadaburi. Gak cukup dengan hanya membaca secara harfiah atau teks, tapi harus ditadaburi apa maknanya, apa maksudnya, apa hikmahnya. Insya Allah Al-Quran akan jadi obat, salah satu keistimewaannya. Terus orang-orang yang dekat dengan Al-Quran tuh kehidupannya kayak gimana? Kehidupannya seperti Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Al-Quran, sehingga kata Utsman, kalau seandainya hati kita bersih, maka kita nggak akan pernah merasa puas membaca Al-Quran, saking pengen terus. Dan pada puncaknya orang yang akan menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, Allah beri yang namanya furqan atau basirah. Dia punya firasat untuk bisa melihat kebenaran, sehingga belum juga dijelaskan dia udah bisa menilai ini benar dan salah. Makanya cara kita memiliki firasat yang baik, hati yang bening itu adalah dengan mengasahnya dengan Al-Quran. Allah. Masya Allah. Para ya, yang sekarang ingin menyiapkan generasi Quran ini, ya, mungkin untuk lebih memahaminya lagi kita akan culik lagi waktu-waktu beliau tentang hebatnya atau keistimewaan dari Al-Quran. Karena semua makhluk yang terlibat dengan Al-Quran itu orang-orang luar biasa, tadi ya. Termasuk malaikat yang membawa Al-Quran, bulan yang dikenal dengan malaikat ambasador. Kalau bahasa Arabnya safaroh, bahasa Inggrisnya ambasador, bahasa kita duta. Endorse. Duta, oh masya Allah, betul. Jadi ambasador, duta atau safaroh itu bahasa Arabnya malaikat ala apa istilahnya ya, fi aidin safaroh kiramim baroroh, di tangan para duta-dutanya malaikat. Jadi yang namanya duta itu pasti istimewa ya. Dan ambasador kan biasanya cowok-cowok spesial yang ganteng gini kan. Orang-orang luar biasa, masya Allah. Ini ya. Endorse. Saya nggak di-endorse, tapi ini brand ambasador ya. Jadi biasanya yang namanya brand ambasador itu orang-orang yang keren. Berarti malaikat ambasador berarti malaikat-malaikat yang keren. Jadi siapa yang pengen jadi keren seperti malaikat, jadilah ahlul Quran. Dekat kan? Allah Akbar. Tadi Ustadz Hanan sudah bercerita tentang duta malaikat yang ambasador dari kehebatan Al-Quran. Selain malaikat, ada juga kan Nabi Allah yang begitu mulia dengan Al-Quran, terus juga waktu yang begitu mulia turunnya Al-Quran, dan para penghafal Al-Quran tentunya. Keuntungan kepada mereka yang nanti akan menjadi penghafal Al-Quran, kira-kira spesial dari Allah apa tuh? Mereka akan diberikan mahkota, bahasa Arabnya tajul waqar. Tajun itu artinya mahkota, crown. Waqar itu artinya wibawa. Jadi malaikat yang manusia yang menghafal Al-Quran atau senang membaca Al-Quran, nanti di padang mahsyar mereka akan dipakaikan mahkota. Kalau sekarang saya pakai topi biar berasa agak lebih muda dikit ya. Jadi kita butuh aksesoris untuk menampilkan sebuah citra. Pengen jadi anak street pakai kupluk ya. Pengen agak muda gitu. Untung bareng beliau hari ini dia nggak pakai kupluk. Kebayang kalau berdua kan nggak nyaman banget duanya gitu. Jadi kalau pakai topi kebalik beda sama topi kalau kayak gini. Semua itu berpengaruh kepada citra seseorang. Nah ternyata nanti di padang mahsyar juga ada citra hamba-hamba Allah yang istimewa, wibawa. Dengan pakai apa? Dia bukan dikasih topi, bukan dikasih sorban, dikasih mahkota namanya tajul waqar, mahkota yang penuh kewibawaan. Sehingga siapapun yang memakai itu, insya Allah malaikat juga akan sungkan sama mereka. Jadi malaikat juga nggak akan
sembarangan sama mereka, malaikat nggak akan menyiksa mereka karena mereka orang-orang yang berwibawa. Jangankan manusia, malaikat, jin, penduduk surga semuanya akan sungkan dan respect sama mereka yang memakai mahkota wibawa atau tajul waqar. Siapa dia? Ahlul Quran. Allah Akbar, Masya Allah. Tenang, bahagia kalau kita selalu bersama Al-Quran. Seperti saya bilang tadi, sudah ngadunya ke Allah dengan Al-Quran atau ke udah Al-Quran aja Tat ya. Karena saya sempat Jadikan mendengar Al-Quran sebagai playlist. Quran pertama Tat ya. Ya. Tat, saya pernah mendengar gini Tat, ada yang ulama mengatakan bahwa siapapun tidak bisa merubah isi Al-Quran, atau siapapun tidak bisa merubah Al-Quran, tapi Al-Quran bisa merubah antum, antuna, dan juga dunia. Betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya akan culik lagi beliau di momen-momen yang selanjutnya. Wabila, kira-kira apa lagi buat anda lagi jomblo-jomblo? Insyaallah pas touring nanti ya. Tat, Ustadz udah bawa self surfing Tat, kita udah mau surfing ini. Beliau curang. Kalau kemarin Iwan Villa, Iwan juga Awad liburannya di kala liburan, dia jaga gawang. Sekarang kita pulang, dia yang liburan. Tat, Dari sepi. jadi sepi. Barakallahu fiik Ustadz. Ya. Saya terus anda hubungkan kita ketemu lagi Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.